Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neta Kartika, mahasiswa Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya berasal dari Kabupaten Kuburaya. Saya alumni SMA Negeri 1 Sungai Raya, dan kali ini saya akan membacakan tulisan dari Bapak Rosadi yang berjudul Penjelasan Kiai NU bagi Penolak Islam Nusantara. Wacana tentang Islam Nusantara telah memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam. Khotib Syuriah PBNU Kiai Afifuddin Muhajir mencoba memberikan penjelasan tentang apa itu sebenarnya maksud dari Islam Nusantara. Dalam tulisannya yang dimuat dalam situs resmi NU www.nu.org.id, Kiai Afifuddin Muhajir menyebutkan bahwa istilah Islam Nusantara akhir-akhir ini mengundang banyak perdebatan sejumlah pakar ilmu keislaman. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Alasan penolakan mungkin adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada yang satu atau sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menurutnya, kadang suatu perdebatan terjadi tidak karena perbedaan pandangan semata, tetapi lebih karena apa yang dipandang itu berbeda. Kiai Afifuddin memberikan jawaban bagi mereka yang menolak Islam Nusantara. Seperti jamak diketahui, kata Kiai Afifuddin, Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam memuat 3 ajaran. Pertama, ajaran akidah, yaitu sejumlah ajaran yang berkaitan dengan apa yang wajib diyakini oleh mukallaf menyangkut eksistensi Allah, malaikat, para utusan, kitab-kitab Allah, dan hari pembalasan. Kedua, ajaran akhlak atau tasawuf, yaitu ajaran yang beriktikan takhali dan tahali, yakni membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Ketiga, ajaran syariat, yaitu aturan-aturan praktis atau al-ahkam dan al-maliyah, yang mengatur perilaku dan tingkah laku mukallaf, mulai dari peribadatan, pernikahan, transaksi, dan seterusnya. Yang pertama dan kedua, kata guru utama fikih dan usul fikih dan Mahat Ali Pesantren Salawiyah As-Safiyah Sukorejo Situbondo ini sifatnya universal dan statis, tidak mengalami perubahan dimanapun dan kapanpun. Tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir tidak berbeda antara orang dahulu dan sekarang, antara orang-orang benua Amerika dengan benua Asia. Demikian juga bahwa keikhlasan dan kejujuran adalah prinsip yang harus dipertahankan, tidak berbeda antara orang Indonesia dengan orang Nigeria. Penipuan selalu buruk, dimanapun dan kapanpun. Dalam segmen keyakinan dan tuntutan moral ini, Islam tidak bisa diembel-embeli dengan nama tempat, nama waktu, maupun nama tokoh. Sementara yang ketiga, yaitu ajaran syariat, masih harus dipilah antara yang sawabit atau qat'iyat dan ijtihadiyat. Hukum-hukum qat'iyat seperti kewajiban sholat 5 kali sehari semalam, kewajiban puasa, keharaman berzina, tata cara ritual haji, belum dan tidak akan mengalami perubahan atau statis, walaupun waktu dan tempatnya berubah. Sholatnya orang Eropa tidak berbeda dengan sholatnya orang Afrika. Puasa dari dahulu hingga kiamat dan di negeri manapun dimulai semenjak subuh dan berakhir saat kumandang azan maghrib. Dikatakannya penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah dalam hukum qat'iyat ini cukup rinci, detail, dan sempurna demi menutup peluang kreasi akal. Akal pada umumnya tidak menjangkau alasan mengapa, misalnya berlari bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah saat haji. Oleh karena itu, akal dituntut tunduk dan pasrah dalam hukum-hukum qat'iyat tersebut. Sementara itu, hukum-hukum ijtihadiyat bersifat dinamis, berpotensi untuk berubah seiring dengan kemaslahatan yang mengisi ruang, waktu, dan kondisi tertentu. Hukum kasus tertentu dahulu boleh jadi haram, tapi sekarang atau kelak bisa jadi boleh. Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan hukum-hukum sejenis ini secara umum dengan mengemukakan prinsip-prinsipnya. Meski sesekali merinci, hukum ini memerlukan kreasi ijtihad supaya sejalan dengan tuntutan kemaslahatan lingkungan sosial. Para takdirin berpendapat bahwa boleh menetapkan harga atau taksir, padahal Nabi Muhammad SAW melarangnya. Tentu saja mereka tidak menyalahi As-Sunnah.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.